Apakah suara saya terdengar? Udah, Pak. Ya. Oke, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, jelas. Sudah, Pak. Oke. Oke, yang lain. Apakah bisa dimulai? Karena sudah jam 10 lewat ya. Oke, saya mulai ya. Ya, Pak. Mohon ketika saya menjelaskan, silakan di-unmute mic-nya dulu. Dan nanti ketika ada sesi pertanyaan, silakan di-nya kemudian mengajukan pertanyaan. Oke, apakah slide PowerPoint sudah terlihat jelas? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, saya mulai. Assalamualaikum, selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat ya? Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, Sehat, hari Pak. kita masuk pembahasan di pertemuan ketiga ya, sesuai dengan RPS yang saya berikan terkait laporan keuangan, cash flow, dan depresiasi. Untuk yang pertemuan pertama, jikalau ada pertanyaan, silahkan diajukan di kolom komentar di Google Classroom, atau nanti setelah sesi perkuliahan hari ini, kalian bisa mengajukan jika waktu masih memungkinkan. Oke, saya mulai. Yang kemarin kalau pertemuan pertama saya sudah menjelaskan bagaimana cara pengambilan keputusan. Ada 8 cara pengambilan keputusan. Jadi beberapa permasalahan itu kalian identifikasi terlebih dahulu, kemudian baru mencari solusi alternatif. Kemudian dari berbagai solusi tersebut dicari solusi yang terbaik. Misalnya ada 5 solusi, maka hal yang paling terbaik atau solusi yang paling terbaik itu kalian pilih. Kemudian kita masuk di awal ini kita masuk ke analisis ekonomi teknik. Jadi masalah yang dapat diselesaikan menggunakan analisis ekonomi teknik adalah masalah yang memiliki 3 karakteristik. Yang pertama apa? Masalah yang pertama yaitu masalah itu dirasa cukup penting dan memerlukan pemikiran dan usaha serius dalam pemecahannya. Kemudian yang kedua apa? Masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dalam benak kita. Jadi tidak bisa kita dipikirkan kemudian dicari solusi, maka perlu adanya analisis teknik tersebut. Kemudian yang ketiga adalah masalah itu memiliki aspek ekonomis yang cukup penting sebagai komponen yang mengarahkan analisis pada suatu keputusan. Kalau kalian melihat materi yang sebelumnya ada 8 atau 9 pengambilan keputusan. Nanti kalian cek lagi di Google Classroom apa aja masalah tersebut. Ini saya ulang secara sekilas. Nah, ini ada berapa? Menurut Newman, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Jadi ada 8 proses pengambilan keputusan atau ada 8 langkah. Yang pertama apa? Yaitu dikenali dulu permasalahannya. Kemudian dari permasalahan itu mendefinisikan tujuan. Jadi tujuannya apa?
Yang ketiga, jikalau perlu adanya pengumpulan data. Kemudian selanjutnya ada identifikasi alternatif yang mungkin atau layak. Kemudian pemilihan kriteria untuk menentukan alternatif terbaik. Jadi kriteria-kriteria tersebut disusun sehingga keluar alternatif yang paling baik. Kemudian penentuan hubungan antara tujuan, alternatif, data, dan kriteria membuat model. Kemudian selanjutnya yaitu memprediksi hasil dari setiap alternatif. Jadi ketika kalian memutuskan suatu solusi alternatif, kalian prediksi apakah dampak positifnya lebih banyak daripada dampak negatif. Kemudian yang terakhir yaitu memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan. Nah, ini saya ulas sekilas yang pertemuan kemarin. Kemudian, bagaimanakah prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan? Yang pertama yaitu gunakanlah suatu ukuran yang umum, misalnya nilai waktu dari uang ataupun nyatakan sesuatu dalam bentuk rupiah. Karena kita membahas di ekonomi teknik berarti kita berhubungan dengan rupiah. Kemudian prinsip kedua apa? Perhitungkan hanya perbedaan. Maksudnya di sini menyederhanakan alternatif yang telah dievaluasi dengan mengesampingkan biaya-biaya umum. Kemudian ada biaya yang telah lewat atau yang disebut sunk cost yang dapat diabaikan. Selanjutnya, evaluasi keputusan dapat dipisah secara terpisah. Misalnya perusahaan memisahkan keputusan finansial dan investasi. Kemudian ambil sudut pandang sistem. Jadi kita berbicara contohnya suatu perusahaan, maka perusahaan secara keseluruhan ada yang disebut dengan sektor swasta dan agen ataupun publik. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu gunakan perencanaan ke depan yang umum, yaitu membandingkan alternatif dengan bingkai waktu yang sama. Kalau kalian kemarin sudah saya menggambarkan ada orang, kemudian kita sebagai seorang teknik, fakultas teknik akan menghasilkan seorang insinyur atau sarjana teknik, maka perlu memikirkan, misalnya kita melihat ke belakang untuk mengevaluasi hal-hal apa aja yang perlu kita perbaiki. Kemudian dengan melihat ke depan kita memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Oke, dari sini beberapa tadi sekilas saya jelaskan. Mungkin sebelum saya melanjutkan ada pertanyaan atau hal yang perlu disampaikan? Gimana? Stefanus, Leo Agung, mungkin ada pertanyaan? Ya ada Pak. Yolan. Adakah pertanyaan dari saudara Yolan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Iya. Kita masuk di proposal teknik. Apa yang disebut dengan proposal teknik? Yaitu suatu usulan maupun rancangan dari suatu aktivitas kegiatan atau penelitian yang memerlukan dukungan dari individu ataupun kelompok, baik secara formal maupun standar. Jadi, namanya proposal itu kan bisa diterima ataupun tidak. Kemudian, dari situ kita masuk ke laporan keuangan. Jadi, suatu perusahaan itu ada namanya laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan itu nanti saya jelaskan ada 7 jenis. Ya, jadi di sini saya menjelaskan pengertian laporan keuangan. Apa itu yang disebut laporan keuangan? Adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi, yaitu rentang waktu dalam laporan keuangan yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Jadi untuk menggambarkan suatu kinerja perusahaan pasti di situ ada laporan keuangan. Kemudian laporan keuangan itu ada berbagai macam. Di sini saya tidak menjelaskan secara keseluruhan, nanti kita akan membahas, saya jelaskan secara umum aja ya. Ada 7 jenis isi laporan keuangan. Yang pertama,
yaitu ada neraca, di mana fungsinya untuk melaporkan posisi keuangan. Kemudian ada namanya laporan laba rugi. Yang ketiga ada namanya arus kas atau yang disebut dengan cash flow. Yang keempat ada namanya laporan perubahan likuiditas. Di mana di sini laporan tersebut menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Kemudian bentuk laporan lagi apa? Yang kelima yaitu ada laporan operasional. Apa itu laporan operasional? Yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan. Jadi seluruh kegiatan dalam suatu perusahaan itu nanti dilaporkan pada laporan operasional. Kemudian yang keenam ada catatan atas laporan keuangan. Yang ketujuh adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan yaitu laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan pada tahun pelaporan. Nah, ini ada beberapa, ada 7 jenis laporan keuangan. Saya jelaskan yang nomor 3 ini arus kas atau yang disebut dengan cash flow. Jadi apa yang disebut cash flow atau aliran uang atau yang disebut arus kas. Jadi cash flow di sini adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi, dan kegiatan transaksi pembiayaan pendanaan, serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan dalam satu periode. Nah, apa sih sebenarnya fungsi dari laporan tersebut? Di sini secara umum kita melihat aliran uang yang terjadi pada berbagai waktu. Jadi fungsinya di sini ada 3 fungsi laporan cash flow. Yang pertama adalah fungsi likuiditas. Apa itu fungsi likuiditas? Yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Kemudian yang kedua ada fungsi anti-inflasi, yaitu suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau secara kontinu ya, berkaitan dengan mekanisme pasar. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi capital growth, yaitu sebagai pertumbuhan modal. Nah, kalau kita melihat cash flow yang terkait dengan proyek atau suatu kegiatan, maka dibagi menjadi 3 lagi, yaitu initial cash flow atau yang disebut aliran uang awal, kemudian operational cash flow atau aliran uang operasional, yang ketiga adalah terminal cash flow atau aliran uang akhir. Jadi di sini ada 3 kelompok. Kemudian bagaimana Pak caranya kita menyusun laporan cash flow? Dan di sini ada berbagai langkah dalam menentukan atau dalam menyusun laporan cash flow, yaitu yang pertama kita harus menentukan minimum uang. Kemudian menyusun estimasi penerimaan ataupun pengeluaran. Itu yang langkah yang pertama. Kemudian yang kedua ada menyusun perakiraan kebutuhan dana hutang yang dibutuhkan untuk menutupi defisit kas dan membayar kembali pinjaman dari pihak ketiga. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyusun kembali keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial dan budget kas yang final. Nah, di sini secara umum atau secara ini cash flow ada 3 cara. Nah, di sini bisa kalian lihat diagram cash flow. Di sini ada garis waktu. Jadi garis waktu ini menunjukkan jumlah tahun. Misalnya tahun pertama 0 tahun sampai tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Nah, ini dijelaskan bahwa waktu 0 adalah waktu sekarang saat ini, dan waktu 5 yang ada di sini menunjukkan akhir periode kelima. Nah, bagaimana cara membacanya, Pak? Di sini panjang menunjukkan banyaknya. Maka ketika arah panah ke atas, maka penerimaan kas itu positif ya. Kemudian ketika anak panah ini ke bawah, maka arus kas tersebut adalah negatif. Kemudian bagaimana menghitung tahun pertama dan sampai tahun selanjutnya? Maka
rangkaian arus kas atau N periode biasanya memiliki N plus 1 buah arus kas. Jadi N plus 1, misalnya tahun kedua N plus 2, dan seterusnya. Oke, itu terkait dengan laporan cash flow. Saya memberi kesempatan jika ada pertanyaan. Juga sudah saya share materi di Google Classroom. Apakah sudah dibaca atau belum dibuka? Gimana? Apakah ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Sudah paham atau malah bingung? Jadi di sini ada dua kemungkinan ya. Pertama, jika tidak pertanyaan, yang pertama itu sudah paham, yang kedua itu tidak paham. Jadi bingung apa yang mau ditanyakan. Yang mana kalian? Igidius? Silahkan dihidupkan ya tampilan atau videonya ya, supaya saya bisa mengecek apakah kalian mendengarkan ataupun tidak. Igidius, ada pertanyaan? Saudara Egidius? Tidak ada, Pak. Saya lanjutkan ya. Bagaimana saya lanjutkan? Ya, Pak. Lanjut, Pak. Iya, Pak. Lanjut, Pak. Oke, kita masuk pembahasan ke depresiasi. Nanti ini ada hitungan, kemudian bagaimana dengan metode penghitungannya. Tolong kalian perhatikan. Nanti saya beri contoh pengerjaan dan soalnya. Jadi di sini depresiasi adalah penyusunan nilai fisik atau yang disebut dengan decrease in value, yaitu barang dengan berlalunya waktu dan penggunaan berdasarkan umur ekonomis jual aset sampai dengan umur rencana tertentu atau yang disebut dengan useful life dengan mempunyai nilai book atau yang disebut book value atau salvage value. Kemudian penurunan atau penyusunan nilai pasar, penurunan nilai pakai atau kegunaan, ataupun penurunan alokasi cost, waktu, kegunaan, atau umur. Jadi depresiasi ini mengandung pengertian dari suatu barang itu mengalami penyusutan nilai fisik seperti itu. Kalau kita melihat diagramnya, diagram dari depresiasi, di sini bisa kalian perhatikan ada tahun ke-0 sampai tahun ke-5. Nah, yang disebut dengan useful life ini adalah yang di bagian bawah ini. Kemudian yang sebelah kiri ada self value, kemudian ini cost. Kemudian nilai uangnya atau money yang di tengah-tengah. Nah, di sini namanya total depreciation charge. Nah, ketika tahun ke-6, nanti bagaimana menghitungnya? Berapa nilai depresiasinya? Nah, itu nanti ada metode bagaimana cara penghitungan nilai depresiasi dengan 4 metode. Itu bisa di-mute dulu ya, yang rame itu ya. Oke, saya lanjutkan. Apakah semua barang bisa didepresiasi? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Ada beberapa kriteria barang yang bisa didepresiasi. Yang pertama, ketentuannya yaitu harus digunakan dalam bisnis atau untuk menghasilkan pendapatan. Kemudian yang kedua, harus mempunyai umur efektif yang dapat ditentukan.
Yang ketiga adalah sesuatu yang dapat dipakai sampai aus, rusak, diperbaiki, menjadi tidak dipakai. Kemudian kriteria selanjutnya adalah bukan merupakan barang inventory atau stok dalam perdagangan atau barang investasi. Jadi ini beberapa ketentuan jika suatu barang itu bisa didepresiasi. Apa aja barangnya? Yaitu berupa, yang pertama yaitu barang berwujud atau tangible, yang kedua adalah barang tak berwujud. Kemudian barang berwujud itu apa? Ya misalnya barang-barang pribadi, mesin, kendaraan, alat perabotan. Kemudian kalau barang yang kedua itu barang real atau real property, misalnya tanah, bangunan. Dengan catatan bahwa tanah itu tidak dapat terdepresiasi karena umur efektifnya tidak dapat ditentukan. Nah, seperti itu. Kemudian barang tak berwujud itu misalnya hak cipta, paten. Dengan catatan bahwa kita tidak membahas depresiasi atas barang tak berwujud karena proyek-proyek teknik kita itu hampir tidak melibatkan barang tersebut. Oke, di sini yang harus ditekankan bahwa cara atau bagaimana cara penghitungan depresiasi terhadap suatu barang. Di sini ada empat metode yang harus kalian lakukan, yang harus kalian juga bisa menghitung. Empat metode itu apa aja? Yang pertama adalah metode garis lurus atau yang disebut straight line methods. Yang kedua yaitu metode keseimbangan murun atau yang disebut dengan declining balance method atau declining balance method. Ini sama aja ya pengertiannya. Kemudian yang ketiga, metode jumlah angka tahun atau yang disebut dengan sum of the years digital method. Yang keempat adalah metode unit produksi atau unit of production method. Jadi penghitungan yang keempat ini menurut jumlah produksi yang dihasilkan suatu perusahaan atau suatu pabrik. Oke, sampai di 4 metode ya. Di sini saya mau ngecek ya. Ini siapa nih, tidak ada namanya nih. 158 2016 Agustina, kemudian Obi, Natalino, dan Ilham Arsyad. Oke, dari penjelasan saya yang saya jelaskan dari awal sampai terakhir, kemudian materi yang saya share apakah sudah dibaca atau belum? Belum, Pak. Nanti tolong dilihat ya di Google Classroom-nya. Materi Iya, Pak. yang saya sudah saya lampirkan di Google Classroom. Saya akan melanjutkan ya. Satu contoh metode depresiasi yang nomor 1 ya. Tolong di unmute dulu sebentar. Oke, saya melanjutkan. Kita sampai metode ya. Oke. Nah, saya akan memberikan satu contoh metode garis lurus atau straight line method. Di sini yang paling mudah cara penghitungannya. Bagaimana cara menghitung metode garis lurus atau straight line method? Oke. Di sini ada contohnya ya. Sebuah mesin
dibeli dengan harga 41 juta. Estimasi umur adalah 5 tahun, dan setelah 5 tahun, barang dapat dijual dengan harga 1 juta rupiah. Kemudian pertanyaannya adalah, tabelkan depresiasi tahunnya. Nah, kita melihat rumusnya dulu, depresiasi per tahun, itu rumusnya cost dikurangi residual value. Cost-nya berapa? Nah, ini cost-nya adalah 41 juta, maka kita taruh di sini 41 juta, kemudian dikurangi residual value berapa? Di sini sudah dijelaskan ada 1 juta. Kemudian dibagi waktu umurnya, useful life itu 5 tahun. Nah, 41 juta dikurangi 1 juta, kemudian dibagi 5, maka diperoleh 8 juta. Nah, karena metodenya sama setiap tahunnya, depresiasi, maka tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat, sampai kelima itu depresiasinya tetap konstan sebesar 8 juta. Maka book value-nya itu berapa? Cara menghitungnya yaitu ketika sudah diketahui 8 juta ini, kita bikin tabel ya. Nah, ini tergantung soalnya umur useful life-nya berapa. Kalau misalnya ini contohnya 5 tahun, ya maka tabelnya itu 5, 0 sampai 5. Dan misalnya ketika ini 10, ya kita buat tabelnya ada 10. Nah, tahap pertama sudah dilakukan, maka hasilnya 8 juta, maka kita tulis di sini 8 juta. Ya, paham ya? Kemudian back value-nya tadi berapa belinya mesinnya? 41 juta. Maka dari 41 juta kita ingin mengetahui hasilnya di tahun pertama berapa book value-nya. Maka 41 juta dikurangi tahun pertama, kan sama ini 8 juta. Dikurangi 8 juta, maka hasilnya 33 juta ya. Nah, ini sama juga pada tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima. 33 dikurangi 8, hasilnya 25. Kemudian 25 dikurangi 8, hasilnya 17. Sampai di tahun kelima, itu 1 juta. Maka lebih mudahnya kalian tabelkan. Kemudian alangkah baiknya ketika ada contoh soal, nanti supaya lebih terstruktur, maka ditulis saja, misalnya diketahui, ditanya, jawab seperti itu. Sehingga nanti terlihat langkah-langkahnya secara benar. Nah, gitu nanti saya beri contoh lagi. Nah, ini contohnya yang pertama ya, terkait metode garis lurus. Ini sepertinya Zoom-nya itu akan berakhir nanti. Selanjutnya nanti kalian bisa lihat di link YouTube saya lanjutkan penjelasan terkait metode selanjutnya, yaitu metode keseimbangan nurun, jumlah angka tahun, dan unit produksi. Saya menjelaskan masih nomor 1. Nah, Belajar biasa itu ya. John. Itu nggak sopan itu. oke, apakah ada pertanyaan? Mungkin Pak, suara Bapak nggak jelas Pak. Halo, apakah terdengar?